Jadi di video kali ini aku ingin menceritakan sebuah kasus pembunuhan di mana kasus ini menceritakan seorang wanita yang mempunyai hutang kepada pria ini. Tapi si wanita ini susah ditagihnya. Yang akhirnya si pria ini kesel merenya jengkel ke si wanita ini nya langsung mau etama diisdetkeun si wanita ini sama si pria ini. Nah, jadi kronologinya tuh seperti ini. Jadi kejadian ini terjadi di negara Vietnam di kota Hanoi. Nah, si wanita ini bernama Ho Yen Hee. Nah, si Ho Yen Hee bekerja sebagai model. Si prianya ini bernama Tak Duy Han. Nah, si Tak Duy Han ini bekerja di pabrik tembaga. Jadi, kejadian pembunuhan ini terjadi pada tanggal 10 Oktober tahun 2023. Pas sebelum terjadi pembunuhan itu, si Hayon diajak makan alias dinner berdua bersama si Duy di sebuah restoran. Nah, udah gitu si Duy ini setelah makan malam langsung membawa si Ho Yen Hee ke apartemennya. Nah, sebelum si Duy ini membawa si Ho Yen Hee ke apartemennya, ternyata nih woy, ternyata si Duy ini sudah merencanakan akan mengisdetkan si Ho Yen Hee. Takannya pas malam itu istri sama anaknya si Duy ini ada di apartemen mereka. Sampai-sampai nih ya, pas sebelum makan malam itu terjadi, si Duy ini sampai-sampai bilang ke istrinya, gak tahu ya itu mah mereka berdua ini bilang apa. Intinya si Duy ini merayu istrinya ini dan anak-anaknya ini agar mereka berdua ini tidak ada di apartemen saat malam itu. Mungkin ya pamikir gua mah si Duy ngasih uang ke istrinya untuk jalan-jalan sama anak-anaknya. Itu yang kalau ada di pikiran gua mah. Neng, hayu atuh, ajak anak-anak jalan-jalan shopping. Ini uangnya AA kasih. Hah? Ayo atuh A. Duh, AA lagi kagak enak badan. Kalian aja we atuh. Kasihan Neng, anak-anak ngejogrok aja di rumah. Ya udah atuh A, Neng siap-siap dulu ya. Singkat cerita mereka pun berangkat lah. Mungkin seperti itu kali ya percakapan mereka berdua. Nah, singkat cerita lagi, si Duy sama si Ho Yen sudah berada di apartemen. Dan akhirnya mereka pun membuka pintu apartemen itu. Ngek. Dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam apartemen itu. Nah, setelah di dalam apartemen, pintunya kan langsung otomatis terkunci ya. Nah, di situ si Duy langsung menagih hutang kepada si Ho Yen Hee. Hoyen, cepet bayar utang lu. Apaan? Entar juga gua bayar. Lu mah pisebelen. Entar dulu dari kemarin. Entar juga gua bayar kalau ada duitnya. Lu mah dari kemarin kagak ada duit mulu. Dicicil ke berapa dulu? Lu mah kagak ada yang masuk duit Bisi diteluh coba maneh ku urang. Kurang sabar gimana lagi gua sama elu ha? Beneran Duy, sekarang mah gua kagak ada duit. Nah, karena kesel kali ya, si hutangnya kagak dibayar-bayar, akhirnya si Duy langsung nusuk dada, paru-paru sama jantung si Ho Yen Hee. Sampai-sampai nih ya, si Ho Yen Hee tidak bernapas alias is dead. Setelah itu ya, setelah si Ho Yen Hee matoy, si Ho Yen langsung diseret ke kamar mandi sama si Duy. Dinaonkeun coba di kamar mandi lu tahu kagak? Di dalam kamar mandi si Duy langsung memutilas-las si Ho Yen Hee, nyeti bagian tangan, jari-jari, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Setelah itu ya, setelah dicincang-cincang, si bagian potongan itu langsung dimasukkan ke dalam dus ikan. Nah, dan setelah itu si Duy ini langsung membawa kotak yang berisikan mayat itu ke sungai. Dan setelah itu si Duy ini langsung mengubur kotak yang berisikan mayat itu di sekitaran sungai. Si Duy pun langsung mengalungkan beberapa potongan mayat itu seperti kaki si Ho Yen ke sungai itu. Nah, jadi gini, jadi kaki si Ho Yen itu tidak cukup dimasukkan ke dalam kotak yang berisikan beberapa potongan tubuh dari si Ho Yen. Nah, karena tidak cukup, akhirnya si Duy ini langsung mengalungkan kaki si Ho Yen ini alung dilempar. Nah, setelah itu si Duy pun langsung kembali ke apartemennya. Nah, singkat cerita, karena kan si Duy ini belum puas, pas tanggal 13 Oktober tahun 2023, si Duy ini langsung membeli semen ke toko bangunan. Nah, setelah membeli semen, si Duy pun langsung kembali ke tempat di mana si Ho Yen ini dikubur. Lu tahu dia ini mau ngapain? Dia ini mau menyemen kuburannya si Ho Yen. Nah, singkat cerita si Duy pun bereslah menyemen kuburannya si Ho Yen. Nah, tapi pas keesokan harinya pada tanggal 14 Oktober, bagian kaki si Ho Yen ini ditemukan oleh nelayan. Nah, ditemukannya tuh gimana? Ditemukan kakinya si Ho Yen ini jadi kakinya si Ho Yen ngambang di pinggir pantai. Nah, asalnya mah nih ya, pas pertama kalinya itu si nelayan melihat kaki itu si nelayan ini cuek. Karena apa?
karena si nelayan ini mengira bahwa kaki itu adalah patung kaki. Kayaknya mah kayak gini. Itu apaan yang ngambang-ngambang? Ah, gak mungkin kalau itu mah. Masa ada segede gitu? Mana warnanya juga pucet lagi. Apa yang nya itu sakit ya? Tapi kok gue lihat-lihat kayak cokor manusia ya, kayak kaki manusia. Ah, mana mungkin. Patung kaki kali ya itu mah. Tapi kok kayak penasaran kali gua mah. Udah mah mata gua minus. Gua samperin aja lah. Daripada gua mati penasaran, ceritanya tuh disamperin lah benda yang membuat penasaran si nelayan itu. Ceprek tah. Dan ternyata itu teh beneran kaki manusia, bukan patung kaki. Nya disitunya si nelayan punya langsung kaget, langsung ngajerit. Astaga naga, ada kaki orang, woi tolong. Nah setelah itu para nelayan yang ada di situ pun ya kaget lah. Nah setelah itu si nelayan itu pun langsung menelpon polisi. Nah singkat cerita, setelah polisi ini sampai di TKP, nah setelah melihat itu, di situ polisi pun berasumsi bahwa pasti di sini ada potongan-potongan mayat yang lainnya. Nah, singkat cerita sampai akhirnya nih ya, polisi pun menemukan tempat yang habis disemen. Nah kan karena penasaran, polisi pun langsung menggali tempat itu. Nah dan sampai akhirnya nih ya, polisi pun menemukan sebuah kotak berwarna putih. Nah kan karena penasaran, polisi pun langsung membuka kotak itu. Benar di dalam kotak itu terdapat potongan-potongan mayat. Dan potongan-potongan mayat itu teh sudah bau busuk. Nah setelah itu potongan-potongan mayat itu langsung disatukan dan akan diselidiki. Singkat cerita, setelah 24 jam, polisi pun akhirnya menemukan identitas orang itu. Jadi mayat itu teh berjenis kelamin perempuan. Mayat itu teh bernama Ho Yen Hee. Si Ho Yen Hee ini teh lahir pada tahun 2003. Nah setelah itu pelakunya ini ketahuan. Jadi pelakunya ini teh si Dui. Si Dui ini teh ketahuan karena si Dui ini tertangkap kamera CCTV yang ada di sungai itu. Nah dia juga ketahuan di rekaman CCTV itu membawa sebuah kotak yang ditemukan oleh polisi itu yang berisikan mayat tadi. Tanya pas udah ketahuan tehnya, pas si Dui ini merasa punya firasat buruk, si Dui teh langsung pulkam coba, langsung pulang kampung ke rumah orang tuanya yang berada di provinsi Taibin. Udah gitu tehnya, si Dui teh langsung coba diontrog sama polisi. Kenapa coba polisi bisa tahu dengan cepat bahwa si Dui ini ada di provinsi Taibin? Karena si Dui ini pulkamnya teh pakai bus. Meren nunggu bus teh harus di terminalnya. Ya iya atunya kebetulan di terminal itu teh ada CCTV. Ya heeh atuh, polisi teh langsung ngecek CCTV yang ada di terminal itu. Jadi we ketahuan bahwa si Dui ini teh mau ke provinsi Taibin. Nah singkat cerita nih ya, tanggal 15 Oktober tahun 2023, si Dui pun langsung ditangkap di rumah orang tuanya. Si Dui teh ditangkap di rumah orang tuanya dengan keadaan apa coba? Dengan keadaan si Dui teh sudah berlumuran darah. Dan ternyata nih woy, ternyata si Dui ini teh sempat mau bunuh diri. Dengan cara naon coba? Dengan cara si Dui ini teh menusukkan pisau ke leher sama ke dadanya. Kan blow onnya segala mau bunuh diri coba. Kata gua mah nya, ari-ari katangkap teh kudu nama ngenta maafnya ka Tuhan teh. Ieu mah malah bunuh diri coba. Nya enggeus we nya mun si Dui teh matoy langsung dialungkeun ka neraka. Pas ketahuan nih ya, pas ketahuan si Dui teh langsung dibawa ke rumah sakit. Nah dan alhamdulillahnya teh selamat. Mun teh selamat mah ya keenakan si Dui, udah menyiksa anak batur, motong-motong, teu kaburu kasiksa si Dui na langsung paeh. Singkat cerita nih ya, si Dui teh sadar lah dari koma. Nah setelah sadar, si Dui teh langsung mengaku bahwa dia yang telah mengistetkan si Ho Yen Hee. Pak maaf pak, emang bener pak, saya mau ngaku bahwa saya teh yang telah mengistetkan si Ho Yen Hee. Udah pak, coba bapak pikir, saya teh capek hati pak, si Ho Yen Hee teh boga hutang pak ke saya, tapi teh pak kagak dibayar-bayar pak. Gimana gua teh kagak kesel coba pak. Nah kan udah ketahuan kan kenapa si Dui teh membunuh si Ho Yen Hee. Karena nya eta motifna teh hutang. Sama satu lagi nih woy, sama satu lagi, ternyata nih ya, ternyata mereka berdua ini mempunyai hubungan. Kan geblek duaan teh saralah. Komodi si Dui mah geus ngabunuh, jeung oge geus berselingkuh di belakang istri jeung anak-anakna. Udah gitu teh yang terakhir katanya si Dui ini teh mau diberi hukuman mati.